Hai, untuk dapat mengenal algoritma clustering atau pengelompokan, saya menemukan website yang cukup bagus yang dapat memberikan gambaran kepada kita bagaimana clustering itu berjalan. Nah, pengelompokan pada dasarnya merupakan suatu unsupervised learning, alias algoritma ini berusaha mengelompokkan atau memisahkan data menjadi beberapa grup, namun tidak menggunakan suatu label tertentu dari datanya. Atau dengan kata lain, dia berusaha melihat kemiripan dari semua data yang ada, lalu mengelompokkan mana yang merupakan grup A, grup B, atau grup C. Karena itu sering juga disebut sebagai algoritma unsupervised learning. Nah, pada website ini dicoba beberapa algoritma clustering pada dataset yang memang buatan yang disebut toy dataset karena memang biasanya untuk contoh saja, untuk permainan saja. Nah, dataset yang dicoba adalah yang berbentuk lingkaran, yang berbentuk U atau bulan, seperti bulan, yang randomnya tertentu, lalu ada juga random-random dengan bentuk-bentuk tertentu. Ada juga yang sangat random seperti ini. Nah, di bagian tiap kolom sini kita bisa lihat algoritma mana yang dipakai untuk mengelompokkan data-data tersebut. Nah, warna dari gambar ini menunjukkan bagaimana data-data tersebut dikelompokkan. Misalnya, di sini berarti yang pertama kolom dan baris pertama dia dikelompokkan menjadi dua buah grup, oranye dan biru. Seperti ini. Ya, kita lihat Python code-nya secara singkat saja. Di sini merupakan cara membuat toy dataset-nya seperti bentuk lingkaran, bentuk bulan, dan tentu saja banyak variabel atau parameter yang harus disesuaikan di sini. Kemudian jika kita scroll, memang banyak bagian dari program yang bertujuan untuk membuat plotnya, membuat gambarnya. Namun kita bisa dilihat di sini, ini adalah daftar algoritma clustering yang dipakai, yang diterapkan pada code ini. Dan yang di atasnya di sini merupakan parameter-parameter yang dipilih untuk menjalankan algoritma tersebut. Tentu saja pada kenyataannya ini parameter harus dicari mana parameter yang terbaik untuk suatu data tertentu. Ya, seperti itu. Kita kembali ke gambar. Nah, seperti yang kita lihat misalnya pada baris pertama, pada dataset yang berbentuk lingkaran, secara intuitif kita ingin lingkaran besar dan lingkaran kecil ini dikelompokkan menjadi dua kelompok yang berbeda. Nah, jika Anda lihat di sini, algoritma keempat, spektra clustering, algoritma keenam, algoritma ke-7, dan algoritma ke-8 bisa mengelompokkan data tersebut seperti yang intuisi kita. Tentu saja bagaimana yang benar ini harus dilihat apakah pelabelannya atau kasus per kasus itu berbeda. Jika kita ingin mengelompokkan dataset seperti yang kolom yang baris kedua, yang berbentuk seperti U atau bulan, nah itu secara intuitif kita inginnya kedua buah U ini terpisah. Maka bisa dilihat algoritma keempat, kelima, keenam,
7, dan 8 dapat memisahkan data-data tersebut menjadi 2 buah grup yang kita inginkan atau bayangkan. Nah, yang baris ketiga ini memang agak sulit, cuma kalau kita lihat secara intuitif juga, kita mungkin ingin memisahkan menjadi 3 buah kelompok seperti ini yang algoritma keempat berikan. Algoritma kelima juga 3 kelompoknya cukup intuitif, hasilnya ke-6 juga. Yang lainnya ini, yang terakhir ini Gaussian mixture juga cukup intuitif, yang lainnya memang agak tercampur, terlihat agak tercampur. Nah, sekarang baris keempat, kita ada 3 buah blob. Blob itu sebuah titik-titik yang tergabung menjadi satu. Nah, di sini tentu saja kita ingin ketiga kelompok ini terkelompokkan secara berbeda. Nah, yang algoritmanya yang terbaik dan terbersih dalam mengelompokkan 3 buah kelompok ini tentu saja yang terakhir, Gaussian mixture. Lalu kalau pengelompokannya cukup jelas seperti ini, terlihat bahwa semua algoritma dapat mengelompokkan dengan benar. Dan yang terakhir ini karena random saja, ini tergantung dengan apa yang Anda inginkan. Kalau dilihat secara mata sih seharusnya mungkin hanya satu kelompok saja. Untuk kasus ini maka yang algoritma ketiga, ke-7 dan ke-8 ini yang menjadikan satu kelompok. Namun tentu saja apa yang benar dan apa yang diinginkan, bagaimana Anda ingin mengelompokkan data-data Anda, ini sangat bergantung dengan aplikasinya. Demikian pengenalan saya mengenai bermacam-macam jenis algoritma pengelompokan. Semoga ini juga dapat bermanfaat untuk penelitian Anda. Terima kasih.